Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bobotoh, gimana kabarnya untuk hari ini? Semoga kalian sehat-sehat selalu. Saya doakan yang nonton video ini sing sarukses, sing garde milik sadayana bobotoh. Amin ya robbal alamin. Tetay, hey. Selebrasi Uncle William kumaha? Tadi itu tuh. Aing mau. Oke, bobotoh, jadi dia ini selalu menirukan selebrasinya, selebrasi dari William Marsilio, karena kemungkinan dia ngefans juga sama William Marsilio. Saya ini ke anak-anak saya, ketiga anak saya, selalu mengajarkan, menanamkan untuk rasa cinta kita terhadap Persib dari sejak dini, bobotoh. Jadi alhamdulillah semuanya nurut resep ke Persib gitu, bobotoh. Nah, jadi postingan saya di Instagram tentang selebrasi William Marsilio ini, alhamdulillah mendapat respon baik dari William Marsilio, bobotoh. Dia komen di Instagram saya, terus dia juga kasih like, dan dia juga komentar gadis cantik katanya, kayak gitu, bobotoh. Hatur nuhun William Marsilio, semoga kedepannya William Marsilio panggil kita lah untuk mendapatkan jersinya, dia kasih jersey buat kita. Amin ya robbal alamin. Doakan bobotoh. Oke bobotoh, di konten hari ini saya akan bahas permainan dari Fran Putros yang di laga kemarin melawan Semen Padang. Sangat Spartan sekali bermainnya, permainan yang menurut saya kelas dunia. Jika Fran Putros musim depan kan akan habis kontraknya karena hanya setahun dikontrak oleh Persib. Jika habis kontraknya, kalau menurut saya nih bobotoh, pemain ini wajib lagi diperpanjang 2-3 tahun lagi, karena umurnya juga tidak terlalu tua banget. Fran Putros ini matang lah kalau segitu mah umurnya. Jadi kalaupun dia habis kontrak musim depan, kita berbicara kontrak dari musim ini, karena pemain yang yang bagus gitu, layak mendapatkan kontrak, perpanjangan kontrak dari manajemen Persib Bandung. Ya bobotoh, Fran Putros saat menghadapi Semen Padang kemarin, kalau menurut saya perannya itu sangat kelas dunia. Meskipun pemain ini baru bergabung dengan Persib musim ini, tapi permainannya dengan rekan-rekan barunya, padahal pemain ini, Fran Putros ini datangnya sangat akhir dibandingkan dengan pemain-pemain baru, pemain-pemain asing baru Persib yang didatangkan oleh Boyan Hodak musim ini. Dia datang ke Thailand saat Persib TC di Thailand, dan meskipun baru datang ke termasuk pemain yang baru sekali di Persib, pemain ini chemistry-nya sudah sangat berjalan sangat baik, bobotoh. Saat menghadapi Semen Padang, dia itu dengan para pemain-pemain lainnya kata canggung untuk memberikan umpan ataupun memberikan back pass, crossing, dan juga saat memberikan ketenangan untuk para pemain back Persib lainnya. Dia perannya di Persib ini, kalau bobotoh cermati saat menghadapi Semen Padang, dia ini perannya itu sangat aktif sekali. Jadi Boyan Hodak memikirkan secara matang. Ini lagi-lagi Boyan Hodak ini masterclass saat mendatangkan pemain baru atau memberikan instruksi ke para pemainnya saat bertanding. Di musim kemarin yang aktif overlap wingback ataupun back kanan ataupun back kiri, yang aktif saat overlap di musim kemarin Edo Febriansyah. Dan saat Edo Febriansyah menyeberang ke Dewa United, Boyan Hodak langsung memikirkan gimana caranya untuk mencari pengganti dari Edo Febriansyah. Meskipun sekarang Persib punya Rezaldi Hehanussa, terus juga punya Zalnando, tapi Boyan Hodak ternyata tidak puas dengan keadaan ataupun dengan pemain tersebut. Dan Boyan Hodak saat PT LIB memberikan instruksi untuk para klubnya boleh mendaftarkan 11 pemain asing, dan Fran Putros ini langsung saja dihabek bobotoh. Meskipun
ada masalah dengan agennya, mungkin Pran Putros ini ke Persib ini datangnya akan duluan dibandingkan dengan para pemain asing, karena Pran Putros ini rumornya saat akan gabung ke Persib, rumornya sangat dulu sekali dengan beberapa pemain lainnya. Jadi Pran Putros ini sempat ada crash dengan agennya, jadi datangnya terakhir. Saat itu Persib Jigana mengundurkan diri dulu untuk mendatangkan Pran Putros karena beberapa pemain asing sudah lengkap saat itu. Tapi saat LIB mengeluarkan statementnya, para klub Liga musim ini boleh mendaftarkan 11 pemain asing, Persib langsung gas, langsung datangkan Pran Putros tidak melalui agen dari Pran Putros, karena Persib sempat crash dengan agen dari Pran Putros karena mungkin agen dari Pran Putros ini meminta bayaran yang mahal untuk kliennya. Jadi Persib langsung saja habek ke Pran Putros dan alhamdulillah Pran Putros menerimanya dan Pran Putros menolak tawaran dari Liga Jepang loh. Ini Liga Jepang ditolak oleh Pran Putros hanya untuk bermain ke Persib. Karena Pran Putros mengatakan, saya ingin bermain di Indonesia, saya ingin mencicipi Liga Indonesia dan bermain untuk tim besar, dan dia pilih Persib. Meskipun pemain ini digoda oleh tim Jepang, tapi alhamdulillah milih Persib bobotoh. Ya, kita bahas dari permainan Pran Putros saat menghadapi Dewa United ini. Jadi perannya itu sangat vital sekali dari Pran Putros. Dia membantu pertahanan saat dia sudah overlap dari depan untuk membantu penyerangan. Dia langsung turun ke belakang untuk membantu pertahanan, dan saat dia memegang bola, dia langsung ke depan, dan juga saat bola berada di daerah pertahanan sisi kanan dari Semen Padang, dia tiba-tiba sudah muncul di sisi kiri. Dan duetnya dengan Beckham Putra itu sudah sangat, chemistry-nya sudah sangat baik sekali. Pran Putros juga mengatakan, Pran Putros juga mengatakan enak senang duet di sisi kiri bermain dengan Beckham Putra, karena Beckham Putra ini pemain yang cerdas, jadi dia nyaman duet di sana, dan mudah-mudahan chemistry-nya semakin terjalin lagi untuk pemain ini, karena mungkin ini adalah gambaran starting line up utama untuk Persib musim ini. Ya, dari Pran Putros ini saat bermain di belakang, dia defense, reading the game-nya bagus sekali, crossing-nya juga bagus sekali, dari segi kecepatannya juga enakeun, bagus sekali. Jadi saya simpulkan bahwa pemain ini lebih baik dari pemain yang didatangkan oleh, ya jangan dibahas lah, karena di rumor-rumor bursa transfer kemarin kita dijejeleh oleh dia bahwa kita ini tidak bisa mendatangkan pemain berlabel timnas. Kalau menurut saya, Pran Putros lebih baik dari dia, meskipun harganya 2 kali lipat dari pemain yang bergabung duluan bersama klub itu. Saya tidak berani sebutkan, bobotoh sudah tahu lah. Jadi itu pembahasan dari Pran Putros. Dia ini fleksibel sekali. Boyan Hodak, kesukaan Boyan Hodak juga mendatangkan pemain yang versatile. Versatile itu kalau bobotoh tidak tahu, versatile itu adalah pemain yang bisa ditempatkan di beberapa posisi, karena Pran Putros ini bisa dimainkan di posisi back kiri, back kanan, center back, dan juga gelandang bertahan. Ya, itu tentang Pran Putros, bobotoh. Jadi menurut saya, peran dari Pran Putros saat menghadapi Semen Padang adalah kelas dunia permainannya, bobotoh. Ya, terus ada pembahasan kedua, yaitu Boyan Hodak sorot lini serang Persib Bandung saat menghadapi Semen Padang. Meskipun Boyan Hodak puas dengan skor kemenangan 2-0, tapi Boyan Hodak masih menyoroti lini serang
saat menghadapi klub Kabau Sirah. Meskipun penyerang dari Persib Bandung yaitu William Barros mencetak gol pertama untuk Persib di menit 40, tapi ternyata Boyan Hodak ini sangat tidak puas dengan lini serang Persib. Ya, kemungkinan Boyan Hodak apakah akan mendatangkan pemain baru lagi untuk di lini serang ataukah ya bukan apa namanya lah barelol cek aing ge. Dan kemungkinan akan mengevaluasinya lagi di sesi latihan Persib. Dan Boyan Hodak sangat puas di lini pertahanan dan juga di lini gelandang. Dia sangat puas dengan pertahanan saat menghadapi Semen Padang. Tapi yang dia sorot adalah lini serang Persib yang katanya tidak puas dengan 2 gol saja. Kemungkinan ya kita tahulah bahwa di lini serang Persib William Barros ini meskipun mencetak gol tapi saat membuka ruang ataupun membawa bola kurang greget lah. Kalau menurut saya bobotohnya kurang greget. Jadi kemungkinan itu dibaca oleh Boyan Hodak juga, ternyata pemain ini kurang greget saat menghadapi Semen Padang. Tapi mudah-mudahan Boyan Hodak segera mencari ramuan yang jitu lagi untuk para penyerang-penyerang Persib agar gacor di Liga Indonesia ini, bobotoh. Dan juga ini ada kabar mengejutkan nih, bobotoh. Dewa United yang katanya Los Galacticos secara mengejutkan kalah dari Malut United, dan peran ke-4 pemain Persib yang bergabung ke Malut United yaitu David da Silva, Ciro Alves, Tyron Del Pino dan juga Mang Agus sangat baik sekali. Dan saat pertandingan tersebut Ciro Alves dan David da Silva masing-masing mencetak 1 gol untuk kemenangan Malut United. Dan sekarang Malut United bertengger di posisi pertama dan posisi keduanya adalah Persib Bandung. Oke bobotoh, mungkin itu saja pembahasan hari ini. Semoga kalian sehat-sehat selalu. Saya doakan semoga kalian sing sarehat, sing garuda miliknya bobotoh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.